Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya Udin Dekorasi. Di kesempatan kali ini kita sedang men-setup gapura untuk dekorasi di Kementerian Keuangan Jakarta Pusat. Kalau teman-teman lihat, ini ada Kak Ubay, Kak Ruli, terus Kak Yunus, Kak Marzuk, dan Kak Anjum. Mereka sedang setup gapura dengan ukuran 7 meter dengan tinggi 3,5 meter. Jadi tidak langsung satu utuh 7 kali 3,5, tapi kita buat menjadi beberapa partisi supaya lebih memudahkan untuk di setup. Masalahnya karena pemesanannya hanya 1 hari, pengerjaannya pun 1 hari. Jadi hari ini mesan, besok pasang gitu teman-teman. Tidak bisa hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Jadi bagaimana caranya pengerjaan secepat mungkin sebagai instruksi untuk pemasangan gapura di lingkungan Istana Negara gitu ya teman-teman. Untuk bahannya sendiri kita full menggunakan styrofoam tanpa ada menggunakan media lain seperti multiplex dan lain sebagainya. Ini karena untuk mempercepat ya. Dan setelah kita tahu lokasi, angin pun tidak terlalu besar, jadi kemungkinan besar tidak akan rubuh. Sekalipun rubuh akan langsung kita perbaiki. Jadi teman-teman, gapuranya sendiri ini terbuat dari bahan styrofoam dengan ketebalan atau dengan densitas medium, jadi 16 km per meter kubik. 16 kg per meter kubik. Jadi dalam 1 meter kubik itu beratnya 16 kg. Ada juga yang 11 kg, 20 kg. Tapi di sini kita menggunakan yang 16 kg per meter kubik. Seperti itu teman-teman. Pengerjaan gapura di sini memerlukan 5 orang. Karena ini tanggal 16 Agustus ya di setupnya untuk acara di tanggal 17 Agustus. Jadi kita dekor sampai malam. Tidak hanya gapura saja, ada juga backdrop di 2 titik. Backdrop ukuran 2,5 meter di 2 titik untuk keperluan foto booth ya. Jadi kalau teman-teman lihat seperti ini gapura yang sudah berdiri. Ada beberapa partisi panel, juga ada bendera. Bagian atas benderanya pun dari styrofoam, base belakangnya pun dari styrofoam. Seperti itu. Jadi di ulang tahun Indonesia yang ke-80 tahun kita berkesempatan mendekorasi di Kementerian Keuangan Jakarta Pusat. Jadi bukan dari orang kementeriannya langsung yang mesen, tapi dari orang dalam. Tapi sama aja. Ya pokoknya gitulah. Dan seperti itu. Kalau teman-teman lihat ada balon yang tertiup angin di video ini, itu adalah balon yang sudah kita buat semalam sebelumnya. Itu kenapa agak condong, karena itu tertiup angin. Nanti bisa dibetulin lagi, di dalamnya itu ada rangka aluminium. Seperti itu teman-teman ya. Jadi pengerjaannya cukup memakan waktu karena gapuranya ada 2. Kalau teman-teman lihat di sini hanya 1 gapura, sebetulnya ada 2 titik. Ini salah satunya yang sedang kita setup di dalam video ini, gitu teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman caranya untuk membuat desain gapura seperti ini? Kita terima desain dari customer, lalu kita ubah sesuai dengan ukuran yang ada. Jadi gambar kasarnya dari customer, tapi kita remake lagi menggunakan aplikasi atau program CorelDRAW di komputer. Mungkin teman-teman bisa juga memakai Canva, tapi kita lebih terbiasa menggunakan CorelDRAW supaya presisi dan ukurannya sesuai dengan kenyataannya nanti di lapangan, gitu teman-teman. Jadi jadinya seperti ini, ramai banget yang dekor. Nah, ini sebenarnya udah selesai gapuranya, tapi Karuli dan yang lainnya sedang persiapan untuk dekorasi di titik berikutnya. Untuk gapura yang kita buat ini jual putus ya teman-teman. Jadi kita buat tapi kita tidak bongkaran kembali. Sebetulnya tergantung kesepakatan di awal. Jadi saat kita deal-dealan dengan klien, kita kasih penawaran mau jual putus atau dengan ada bongkaran. Jika jual putus otomatis jauh lebih murah dibanding dengan ada bongkaran, karena saat bongkaran kita mesti bongkar kembali dan kita mesti rapikan lagi limbah dan sampahnya gitu. Tapi kalau jual putus biasanya instansi-instansi ini memanfaatkan kembali
styrofoam yang sudah digunakan mungkin mereka simpan untuk event-event yang lain atau mereka buang melalui office boy mereka gitu. Jadi lebih hemat biaya, tapi dengan catatan mereka mampu dan bisa untuk mengelola limbah styrofoam. Karena yang seperti teman-teman tahu, mungkin beberapa tahun ke depan styrofoam penggunaannya akan sedikit dibatasi karena terkait isu lingkungan, banyak yang kembali kepada kardus atau multiplex dan sebagainya. Dan pada akhirnya semua itu juga menjadi sebuah paradok. Karena di satu sisi kita menggunakan styrofoam untuk tidak menggunduli hutan, jadi kayu lebih jarang digunakan dengan menggunakan polistiren yang diambil dari mungkin bahannya dari minyak bumi ya, diolah sedemikian rupa menjadi bahan styrofoam atau polistiren. Tapi di sisi lain polistiren ini berbahan yang tidak mudah terurai dan pada akhirnya akan mencemari lingkungan. Limbah-limbah bekas styrofoam yang tidak kita buang secara bertanggung jawab bisa dengan mudah menghancurkan alam, gitu ya teman-teman. Nah, kenapa styrofoam digunakan? Karena untuk menjaga hutan. Tapi saat kita kembali menggunakan kardus ataupun kayu dan pada akhirnya permintaan kayu dan kardus pun meningkat, yang menyebabkan penggundulan hutan pun lebih cepat dan pada akhirnya juga merusak alam. Kalau kita menggunakan styrofoam, alam tercemar. Kalau kita menggunakan kardus dan kayu, alamnya habis. Jadi bagaimanapun mungkin ya, caranya adalah dengan menggunakan kayu yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dekorasi styrofoam sendiri berusaha untuk meminimalisir bagaimana caranya ke depannya kita untuk tidak selalu bergantung menggunakan bahan sintesis seperti styrofoam. Kalau teman-teman lihat di Instagram kita di dekorasi styrofoam itu kita udah mulai peralihan dari styrofoam, sedikit-sedikit kita mulai menggunakan material lain seperti multiplex dan lain sebagainya. Ini bertujuan kita untuk lebih banyak belajar menggunakan material lain. Di sisi lain kita mencoba untuk bertransisi untuk tidak terlalu terfokus terus-menerus di dunia styrofoam, walaupun kita berusaha untuk menjadi lebih baik lagi di dekorasi styrofoam. Jadi jika ada isu lingkungan, kita sudah bersiap shifting ke material bahan yang lainnya. Teman-teman, seperti ini hasilnya, semoga berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.